tim harus terpadu, fokus dengan formasi taktikal yang sudah diberikan, dan mereka tinggal improvisasi di situasi lapangannya gitu. Saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain ini itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga di gawang itu. Ya, saya rasa apa yang sudah dilakukan PSSI saat ini, baik itu persiapan jangka pendek, menengah, dan panjangnya, kita harus akui dan kita sangat apresiasi bagaimana PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini sangat detail dan juga sangat passionate ya, dan kita lihatlah bagaimana perkembangan performa dari timnas kita. Jadi saya yakin persiapannya sudah maksimal dan ini tinggal minor lagi yang kita siapkan. Contohnya seperti tadi proses atlet untuk naturalisasi diaspora kita ini, dan nantinya tinggal bagaimana melihat permainan di lapangan. Publik Cina makin geleng-geleng kepala, kok timnas Indonesia begitu lincah gait pemain top Eropa, sementara mereka ini database-nya. Mana yang kalian perlu? Dan saya rasa di bawah kepemimpinan saya dengan dukungan pemerintah ya, karena tidak mudah untuk bisa menaturalisasi pemain kalau presiden tidak mau, ketua DPR semua tidak support. Saya ngucapin terima kasih gitu. Menteri juga sangat support. Ya, saya rasa nggak pernah deh para pelatih ini mendapatkan luxury seperti yang kita provide hari ini. Akan dibawa kemudian ke Komisi 10 ya, dan 3. Ada problematika tertentukah? Tidak. Prosesnya gimana kira-kira? Prosesnya, alhamdulillah semua stakeholder sangat mendukung, di mana kita harus apresiasi juga para pimpinan di DPR yang sangat responsif dan berkenan memproses dengan sangat cepat dan sesuai aturan, di mana ini nanti langsung kita ada rapat di Raker di Komisi 10 dan 3. Ya, itu semua program. Ya, dan harus serius program itu. Jadi, dan kalau kita lihat ya, salah satunya menarik semua yang terbaik yang ada di seluruh dunia untuk bisa memperkuat tim Indonesia dengan mereka memang merah putihnya ada. kabar pada soal back Leeds United Pascal Struijk yang dirumorkan akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia tak hanya bikin geger pecinta sepak bola tanah air. Media dan publik sepak bola Cina pun kini ikut heboh. Bahkan sampai dibuat geleng-geleng kepala melihat betapa cepatnya Indonesia bergerak dalam urusan naturalisasi. Struijk, bek tangguh berusia 24 tahun yang musim ini sukses membawa Leeds United promosi ke Premier League. Ia kini dikabarkan masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya dalam 2 laga krusial melawan China dan Jepang pada Juni mendatang. Media asal Cina Sohu menyebut langkah ini sebagai ancaman besar. Mereka bahkan menyebut Pascal Struijk sebagai Little Van Dijk yang bisa merusak harapan tim nasional Cina untuk lolos ke putaran berikutnya. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Indonesia akan menaturalisasi Little Van Dijk dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, tulis Sohu dalam awalan laporannya. Publik Cina pun langsung membanjiri kolom komentar dengan kekesalan. Mereka tak habis pikir bagaimana Indonesia bisa begitu mudah mendekati dan memproses pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, sementara proses naturalisasi di negaranya sendiri justru berjalan sangat lambat dan berbelit. Lucu sekali, tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Pernahkah ada saat di mana ia tidak dalam bahaya? Bahaya adalah norma bagi tim sepak bola nasional, keluh salah seorang netizen Cina dalam komentar artikel tersebut. Mengapa begitu mudah bagi negara lain menaturalisasi pemain, tetapi begitu rumit bagi negara kita?
Masih banyak orang yang berpura-pura keren dan mereka membuat masalah dan membuat aturan di mana-mana. Aku benar-benar tidak mengerti, sindir lainnya. Mengapa kemajuan naturalisasi Indonesia begitu cepat? Satu pemain naturalisasi Tiongkok sangat lambat, tambah komentar lain. Dalam laporannya, Sohu juga menyebut bahwa PSSI sudah mengirimkan staf kepelatihan ke Inggris untuk bertemu langsung dengan Pascal Struijk membuktikan keseriusan Indonesia dalam memboyong sang bek. Perlu disebutkan, sebelum ini staf kepelatihan Indonesia sudah ke Inggris dan melakukan pertukaran informasi mendalam dengan Struijk yang menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi tulis mereka. Pascal Struijk sendiri saat ini sedang menikmati musim terbaiknya bersama Leeds United. Ia telah tampil 38 kali dan mencetak 5 gol serta berperan penting dalam kesuksesan tim mengamankan promosi ke Premier League. Namun hingga kini, proses naturalisasi Struijk memang belum diumumkan secara resmi oleh pihak PSSI. Meski begitu, rumor yang beredar semakin kuat dan menyebut bahwa dokumen serta komunikasi awal sudah dilakukan. Jika semua berjalan mulus, bukan tidak mungkin Struijk akan langsung masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di laga melawan Cina, yang kini sudah mulai panik lebih dulu sebelum bertanding. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan tambahan pemain sekelas Struijk, kekuatan Indonesia jelas semakin ditakuti, bukan cuma oleh negara-negara Asia Tenggara, tapi juga oleh raksasa-raksasa Asia seperti Cina. Mereka tak habis pikir bagaimana Indonesia bisa begitu mudah mendekati dan memproses pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Sementara proses naturalisasi di negaranya sendiri justru berjalan sangat lambat dan berbelit. Lucu sekali, tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Pernahkah ada saat di mana ia tidak dalam bahaya? Bahaya adalah norma bagi tim sepak bola nasional, keluh salah seorang netizen Cina dalam komentar artikel tersebut. Mengapa begitu mudah bagi negara lain menaturalisasi pemain, tetapi begitu rumit bagi negara kita? Masih banyak orang yang berpura-pura keren dan mereka membuat masalah dan membuat aturan di mana-mana. Aku benar-benar tidak mengerti, sindir lainnya. Mengapa kemajuan naturalisasi Indonesia begitu cepat? Satu pemain naturalisasi Tiongkok sangat lambat, tambah komentar lain. Dalam laporannya, Sohu juga menyebut bahwa PSSI sudah mengirimkan staf kepelatihan ke Inggris untuk bertemu langsung dengan Pascal Struijk membuktikan keseriusan Indonesia dalam memboyong sang bek.